Gak siang gak malam, ada saja penampakan atau gangguan dari penghuni gaib yang ada di kontrakan kosong ini. Ucap seorang warga yang kita temui pada saat ingin memulai penelusuran ke sebuah bangunan besar yang terletak di antara rumah-rumah warga di bilangan Bekasi. Cerita itu membuat kita penasaran bagaimana cerita lengkapnya dan mengapa tempat ini kosong. Dan ketika di dalam, tampak kamar-kamar kontrakan dengan pintu terbuka, menunjukkan seberapa lama tempat itu sudah ditinggalkan. Beberapa di antaranya masih terdapat sejumlah barang yang ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Gelap, berdebu, dan juga pengap menemani tim telusur saat menelusuri bangunan kontrakan itu yang sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Di sana juga kita mendapati cerita tentang beberapa sosok perempuan, makhluk tinggi besar, dan juga kisah tentang penghuni kosan yang meninggal hingga arwahnya mengentayangi bangunan kontrakan itu pada saat masih aktif. Semua cerita mistis itu kita dapati dari Bang Gondrong yang pernah menjadi penjaga dan juga Mbah Herlina, mantan penghuni kontrakan. Dari kisah yang mereka tuturkan, kami dari tim telusur menjadi lebih yakin tentang kengerian dari bangunan ini. Dan sekarang, saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Teh, boleh diperkenalkan dirinya, Teh? Boleh. Namanya siapa, Teh? Lilin Herlina, Usianya berapa, Teh? 37. Kalau nama asli nggak ada yang kenal, panggilan aja. Gondrong alias Sompong. Teh, udah berapa lama, Teh, waktu Teteh tinggal di sini, Teh? Saya tinggal di sini 14 tahun, kurang lebih. Kalau untuk kontrakan ini, totalnya ada berapa pintu, Teh? 38 pintu. Bang, Abang udah lama tinggal di sini, Bang. Ya dari kecil, udah puluhan tahun. Berarti kalau untuk sejarah kontrakan itu Abang tahu ya, Bang? Ya jelas tahu kan dari awal pembangunan itu tahun 96. Udah rampung, udah berdiri. Penghuninya aja masih 6 orang. Waktu itu aja masih 90.000. Terakhir 400. 2018 kosong sampai sekarang. Oke, Bang Gondrong, ini lokasi kosong terbengkalainya itu sejak tahun kapan, Bang? Kalau terbengkalainya tahun 2018. Nggak ada penghuni. Total di tahun 2018 ya? 2018 bulan 9. Kalau untuk sebelum dibangunnya kontrakan itu tadinya lahan apa, Bang? Kebun, jadi kebun kosong. Cuma yang saya tahu dulu di belakang ini pernah ada makam. Pernah ada makam di belakang ini. Kalau untuk makamnya masih ada, Teh, saat ini? Nggak ada, udah nggak ada kayaknya. Keuruk ini. Keuruk ini. Pernah penggalian terus dipindahin karena ini kan mau dibangun kontrakan. Yang saya tahu Oh, berarti yang di sini tuh yang Teh tahu dulu di sini sebelum dijadikan kontrakan ada makam satu. Kalau untuk alasan kenapa dikosongin tahu, Teh, kenapa? Kalau untuk masalah dikosongin tadinya karena emang yang ngontraknya ya kayak gitu kan, saya pernah dikasih kepercayaan juga di sini. Ya udah, ya memang yang ngontraknya kadang sama mau bayarnya sampai ada 3 bulan 4 bulan nggak bayar. Jadi yang punya kontrakan ini ya udah ngutusin aja untuk dikosongin daripada nggak lancar lah. Kan cuma-cuma kemarin dia bangunan, makanya saya bilang ya ilah, mau gimana ya? Ya emang ya tadiannya emang gitu deh. Susah dijelasin aja. Selama terbengkalai nih, Teh, menurut Teteh kontrakan itu gimana, Teh? Serem nggak, Teh? Iya serem kalau malam, tapi kalau siang kan di sini rame aja. Jadi kalau malam kan semua banyak yang pada keluar, pada kerja. Karena memang di sini kan yang ngisi kan anak-anak dunia malam semua. Jadi kalau malam pada pergi kerja. Yang enggak mah ya, yang rumah tangga ya rumah tangga ada.
Cuma nggak serame kalau siang. Kalau siang kita rame di sini. Cuma kalau malam aja sepi. Siang juga, emang kalau emang apa ya, emang lagi usil kali ya. Kalau lagi usil siang juga jadi aja sih, jadi aja gitu di sini tuh. Jadi nggak mikir siang atau malam, tapi banyakannya malam di sini tuh. Kalau malam sering nampakin lah kayak gitu-gitu. Selama Teteh tinggal di sini pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis kayak gitu Teh? Sering, aku mah sampai yang namanya lagi makan aja digangguin. Lagi makan siang aja digangguin. Jadi kalau aku makan nih, mangkok aku aja apa bergeser. Aku ngerokok aja, asbak aku ngegeser. Apa kopi aja ngegeser. Padahal nggak ada getaran dari musik apa gimana. Makanya gimana ya? Paling juga ya udahlah manusiawi aja. Lu mau yang ngerokok ya bareng gitu. Lu mau makan nih bareng gitu. Jangan jahil lagi. Cuma mau seringnya malam. Kalau malam sering banget nampakin. Sampai suami saya pernah muterin ini sambil telanjang karena nguber-nguber. Ya kayak gitu, makhluk gitu. Oh, jadi ada satu kejadian di mana suami Teteh sampai telanjang untuk muter-muter karena memang kan yang di pojok sini tuh, yang di pojok yang pintu madep sini pojok sana itu ada jendelanya. Cuma dia doang kontrakan yang ada jendelanya. Yang lain gak ada jendelanya. Jendelanya adanya di depan. Kalau di sana kan adanya di samping. Di sana nampakin. Kalau sosok yang nampakin itu apa tuh Teh? Ya perempuan aja. Kayak baju putih gitu? Baju putih, terus yang cakep pakai baju merah. Oh, berarti sosoknya nggak cuma satu ya? Banyak. Kalau saya seringnya putih, kalau merah saya jarang. Saya ngelihatnya kalau putih dulu kan kita kan sering keluar masuk. Dia malah sering aku. Sampai aku pernah dibikin nggak bisa jalan. Bener-bener nggak bisa jalan sama sekali. Bangun aja aku nggak bisa udah. Itu kenapa Teh sampai bisa dibikin nggak bisa jalan Teh? Aku pernah nantangin. Kan pernah ada yang kesurupan. Aku bilang gini, lu jangan berani sama orang yang lemah. Lu lawan deh gue. Lu coba deh masuk ke gue. Untuk kesurupan aku enggak. Cuma aku dibikin nggak bisa jalan aja udah. Sampai kiai yang ngobatin. Makanya katanya jangan suka nantang-nantangin namanya kayak gitu. Kena kan. Itu aku rasain makanya ya udah. Aku sekarang no comment gitu. Tapi ya sering aja aku ngeliat-liat kayak gitu. Dan selama terbengkalai nih Bang, kontrakan ini kan kosong nih Bang ya. Pernah nggak sih Bang, Abang ngedenger kisah-kisah dari pengontrak yang terdahulu tentang kejadian-kejadian mistis Bang di situ? Ya kalau itu dengar cerita tuh penghuni tuh. Ada yang di pojok ketele ngopi, gelasnya digeser. Mangkoknya digeser lagi makan. Nah, terus kedua bujangan tuh karyawan. Dia tidur jam 10 malam. Bangun-bangun pagi udah pindah di kamar mandi. Berturut-turut 3 hari 3 malam. Malam keempatnya langsung dia pindah. Sampai sekarang nggak pernah kemari lagi. Nggak tahu dah entah kemana. Yang namanya orang kontrak terkenal. Banyak sih orang Jawa. Oke. Sekarang nih kita ada di lokasi apa nih Bang? Lokasi titik ketiga. Titik ketiga Bang ya? Ini pojok paling depan. Ini berada di paling depan sih memang sih. Paling depan pojok. Nah ini yang saya ceritain, penghuninya tidur di kamar pindah ke kamar mandi. Oh gitu. Jadi lokasi yang ada pemuda itu ya Bang ya? Pemuda tidur dan sadar-sadar ternyata sudah ada di kamar mandi. Iya betul. Kamar mandinya di mana Bang? Dalam. Oh berarti di dalam ya? Dia tidur di bangunan sini atau di dalam terus? Di dalam. Di dalam ya? Pintu terkunci. Terus sadar-sadar dia ada di kamar mandi. Oh, pada saat itu dia kejadian tinggal sendiri atau gimana Bang? Sendiri. Sendiri. Gimana kalau kita lihat kamar mandinya Bang? Boleh. Oke. Oke Bang, ini kita sekarang udah di kamar mandi Bang ya? Nah betul. Oh, ini kamar mandinya di sini Bang ya? Betul. Berarti pada saat kejadian pemuda itu tidurnya di tengah ya Bang? Di kamar tengah. Kamar mandi sekarang udah nggak terawat banget Bang ya? Ya, banyak sekarang laba-labanya juga ya Bang ya? Lihat aja posisi sekarang. Udah nggak ada yang ngurus. Ya kayak gini. Oke.
Kalau untuk kejadian yang calon pengantin meninggal itu abang tahu ceritanya bang? Itu dulu orang yang ngontrak paling pertama, dia kecelakaan tuh, mau berangkat kerja. Aslinya orang Jawa, pakai jilbab. Itu yang kejadian itu dia mau nikah, kecelakaan katanya ditabrak mobil waktu nyebrang. Ya selepas itu selanjutnya ya kurang tahu kabar ceritanya lagi. Cuma dengar dari tetangganya aja, samping kontrakan dia. Nggak pernah ini lagi kabarnya. Saya pernah dengar di sini tuh ada orang yang mau nikah kecelakaan. Dia ngontrak di sini posisinya. Saya pernah dengar katanya kecelakaan sampai nggak adanya. Yang meninggal itu cewek atau cowok? Cewek. Oh, jadi teteh pernah dengar ada suatu kejadian penghuni kontrakan sini meninggal. Berarti serem juga, saya bilang gitu kan, ini kontrakan. Makanya saya jarang banget, jarang yang namanya. Kalau bilang ini nih pas pintu ini, saya jarang banget, benar-benar jarang. Kalau nggak duduk bareng-bareng, saya nggak pernah. Mungkin nggak sih teh sosok wanita yang meninggal itu bergentayangan di sini? Iya, aku sih feeling aku gitu. Dia yang suka pakai baju hijau. Kalau feeling aku, dia pakai baju hijau. Jadi kan kalau ada yang bilang katanya itu mah Nyi Brolong, tapi aku feeling aku bukan. Kayaknya mah itu saya bilang pengantin. Dia sering di sini nih, tangga ini. Kalau umurnya kisaran berapa teh? Iya, orang nikah bujang perawan kok. Orang katanya juga bujang perawan. Jadi ya udah paling sekitar 20-an lah. Selain kejadian itu ada kisah-kisah lain nggak bang yang abang tahu? Ya kalau dari dulu yang angker kalau kebun itu. Kalau zaman dulu kan setiap kebun itu kan harus ada penjaganya. Ya kita kan nggak tahu, itu kan baru kata orang tua dulu. Ya kalau dengar mah banyak cerita yang unik ya, ada cewek lah, kuntilanak lah. Udah berapa bulan nih, 4 bulan yang lalu ada yang lihat cewek baju merah keluar dari kontrakan di atas jam 12 malam jalan kaki. Bang, yang abang tahu di kontrakan Terbengkalai ini ada sosok apa aja sih bang? Ya kalau dengar dari penghuni mah katanya ada yang ngeliat cewek lah, ada yang kuntilanak lah. Itu aja sih kebanyakan. Kadang-kadang kalau lagi malam nih jam 12 malam itu kedengeran ada yang nyapu. Itu juga saya pernah dengar, bukan dari cerita orang. Kalau yang nyapu, pokoknya di atas jam 12 malam. Waktu itu juga saya juga kalau suara-suara tawaan wanita malam di atas jam 1. Ya dengar jelas, karena saya berempat itu lagi pada ngopi. Itu jelas, baru ngalamin jelas itu dengar suara tertawa sama orang nyapu. Sering di sini mah, dibilang sering, nggak siang nggak malam, sering banget sini. Aku sendiri aja nemuin di tangga, dia duduk gini. Aku pikir kan teman seprofesi gitu kan, aku sampai nanya, baru pulang gitu. Tapi nggak nyautin, aku mau masukin motor, nggak nyautin, nggak apa. Aku buka pintu yang di pojok, aku keluar lagi, udah nggak ada kan. Aku lihat orang di depan, lah, Bu, baru pulang gitu. Iya, terus tadi yang di tangga siapa dong? Lilin tanya. Diam, aku langsung masuk aja ke dalam. Aku pernah lagi yang namanya tidur ditawa-tawain di samping rumah. Orang aku tidur sendiri kan, anak nggak ada sama suami. Aku telepon suami baru pulang. Saya ditawa-tawain mulu, saya takut. Saya mau keluar kan malah lebih takut. Jadi saya di dalam aja udah. Saya sambil nyetel TV, saya gedein TV. Kalau untuk yang kemunculan sosok pria dengan tubuh besar itu gimana bang? Abang tahu ceritanya nggak bang? Kalau itu zaman sebelum jadi kontrakan, kebun kosong aja itu banyak yang melihat. Orang kampung dulu kan masih kebun, ya namanya kebun kosong lah, luas. Itu kakak saya aja waktu itu metik rambutan, dia ngeliat jelas berdua, langsung nggak diambil rambutan itu, tinggal pergi.
Banyak sih yang ngeliat mah, cuma ya begitu, jadi buat cerita aja. Jadi kita lebih ya ke wanti-wanti gitu. Jadi kalau kayak di gua ngeliat di sini, jadi kita jangan sampai ngeliat gitu. Ya udah fokus aja jalan, jangan sampai kita lihat. Yang pernah kita dengar, jangan sampai lu juga ikut lihat gitu. Udah fokus aja, kalau mau balik gitu. Kalau lu penasaran ya udah lu tengok. Makanya kalau untuk balik aku jarang sekali untuk nengok ke sini. Katanya di sini, iya, lebih sering di sini. Berarti bisa diambil kesimpulan sosok bertubuh besar ini sudah ada sebelum ada bangunan itu ya Bang? Betul. Jadi kalau cerita dari awal kebun itu belum dibangun, udah ada makhluk-makhluk seperti itu. Karena asli orang kampung itu cerita, dia melihat sosok badan tinggi besar, cuma mukanya nggak kelihatan. Udah sebatas itu aja saya dengarnya. Maka kadang-kadang kalau saya belum pernah menampakkan sih. Selama saya jaga di situ aja, sekelebat bayang aja, nggak menampakkan wujud. Cuma ya kalau badan kadang-kadang ngerasa merinding gitu Bang. Yang saya alamin itu aja sih. Bang, di lokasi ini kan terbengkalai ya Bang ya. Kira-kira masih ada nggak sih Bang orang yang nongkrong di lokasi ini Bang? Ya nggak ada lah, satu gelap, ya kedua ya situasinya kayak gini. Mencekam banget Bang. Ya kita juga anak-anak sendiri aja nggak berani, apalagi orang lain. Oke. Bang, gimana kalau kita ke lokasi yang paling angker di sini Bang? Cuma titik-titiknya aja ya. Oke. Saya Silakan tunjukin. Bang. Bang Gondrong, ini kita sekarang udah ada di lokasi yang menurut Abang paling serem Bang ya? Ah iya. Oh, oke. Ini digunakan dulu sebagai apa nih Bang fungsinya Bang di sini Bang? Ya kos-kosan lah, orang kontrak lah, kalau bahasa orang kampung kan kontrakan. Kalau bahasa orang kota kan kos-kosan. Ini akses tangga menuju ke lantai 2 ya Bang ya? Iya betul. Kenapa menurut Abang paling serem di sini sih Bang? Ya karena cerita yang saya ceritain dulu dari awal kebun kosong itu ya titiknya di sini nih pojok. Oh, berarti di sini sering ya Bang ya? Nah, pojok sini. Sering terjadi kemunculan dan kejadian-kejadian mistis ya Bang ya? Nah, itu. Oke. Selain di sini masih ada nggak sih Bang tempat yang menurut Abang serem lagi gitu? Ya setiap titik pojok. Pojok sini dan pojok sana. Oh, ada lagi di sana Bang? Ada. Boleh kita ke sana Bang? Ayo. Kalau kejadian yang pernah dialami sama tetangga-tetangga yang ngontrak di sini tuh ada? Ada. Ya itu, dia suka nampakin, ngeliatin. Kalau yang sini kan orangnya jadi orang tuh biasa aja gitu kan, lu gua gitu. Karena emang dunia lu ya dunia lu, dunia gue ya dunia gua gitu. Banyak banget di sini mah. Sampai anak aku aja pernah ke sini ngeliat. Anak siapa itu mah? Lagi guling-gulingan, katanya pakai pampers doang. Nah aku jadi gimana ya? Iya sih di sini ada tuyul gitu. Tapi emang iya, sering aja. Kalau untuk yang nggak disengaja memang suka ada kehilangan. Kalau dari semua makhluk yang ada di sini yang paling jahil menurut Teteh yang mana Teh? Cewek, baju putih yang di tangga sana. Sama yang di sini nih. Ini juga ada baju hijau. Makanya saya bilang sering-sering aja deh kalau ke pojok sana. Kalau di pojok sana kan sering juga banyak yang ngegugurin anak di kubur di samping itu, samping kontrakan itu. Jadi ya emang lebih angker di situ. Sering sih, bukan sekali 2 kali, katanya hampir 3 kali dikubur di situ. Makanya di situ lebih iseng. Jadi cuma emang saya aja, selain bekas teman saya, cuma saya yang berani nempatin itu tempat itu yang pojok itu. Oh, makanya bisa sampai ada sosok anak kecil, mungkin ada. Iya, kayaknya ada peninggalan juga di sini. Kalau untuk kejadian yang menggugurkan bayi itu lokasinya di daerah sini juga Teh? Iya, di sini, di kontrakan ini. Yang melakukan itu penghuni kos ini atau warga? Iya, penghuni kontrakan ini. Tahun berapa itu ya? Udah lama sih. Ini aja kosong, udah lama sih kejadiannya. Pokoknya lama deh, udah lama itu mah.
Itu bisa ketahuan ada yang menggugurkan bayi itu dari mana taunya teh? Karena ada yang ngomong aja. Orang sering kok dia juga ngugurin. Ya namanya juga emang perempuan malam kan kita nggak bisa gimana lah. Mungkin ada problem lain dia bisa yang namanya berbuat kayak gitu. Ya memang dari omongan dari mulut ke mulut aku juga taunya. Kalau untuk jadi lihat bener kenyataannya aku belum tahu. Oh berarti sekarang ini kita sudah ada di lokasi yang paling serem nih Bang. Nah, lokasi yang paling serem. Nah, terus ada di depan lagi itu 3 titik di sini. Pojok juga. Itu yang tadi saya ceritain yang tidur itu dipindahin ke kamar mandi. Dari kamar tidur sampai kamar mandi. Bang, ini kan lokasi paling serem Bang ya. Kira-kira sosoknya ada nggak sih Bang di sini Bang? Ya kalau dari rasa-rasa merinding juga sih hawanya. Bang, kalau untuk bangunan kontrakan sendiri nih, menurut Abang tuh yang paling serem tuh lokasinya berada di titik mana Bang? Pojok. Kalau dari zaman ya, saya ceritain dari zaman ya, itu waktu zaman dibangunnya itu pemborongnya orang Kuningan. Dia kan ngajak istrinya tuh buat masakin tukang. Nah terus bak kosong penuh sendiri. Sampai pemborong itu kuatnya 6 bulan dia. Ganti pemborong lagi. Karena takut. Kalau yang tertawa perempuan apa banyak yang cerita. Banyak melihat teteh wujudnya cantik. Tapi nemuin itu penghuni yang baru, bukan penghuni yang lama. Tapi kalau sama saya alhamdulillah sih nggak pernah menampakkan. Selama saya ada di situ sampai kosongnya kontrakan. Selain sosok 2 wanita dan 1 anak kecil, ada perwujudan lagi gak Teh yang pernah dilihat atau Ada. tahu? Bapak-bapak sepotong. Dia cuma sepotong doang segini. Untuk ke bawahnya nggak ada. Dia segini aja. Dia pernah di jendela yang di pojok aku itu. Pernah. Kalau yang di pojok sini, aku pernah ngeliat orangnya hitam gede di samping banget, bukan di dalam kontrakannya. Karena aku kan jadi orang suka penasaran gimana gitu kan, tengah malam suka intip. Tapi kalau yang di pojok iya, dia di samping. Di tangga ini juga lumayan. Aku lebih milih naik ke tangga di sana daripada di sini. Soalnya kalau di tangga ini beda aja hawanya. Kalau sosok yang bapak-bapak sepotong itu selain Teteh ada yang lihat lain nggak? Ada yang di sini nih, Cik Ayeng dulu, tetangga aku. Iya katanya, waktu Teteh juga iya kata dia gitu. Pernah. Cuma Teteh lagi sholat. Dia ngeliatin aja duduk, cuma sepotong aja. Tapi saat itu wajahnya kelihatan jelas nggak sih Teh? Jelas, bapak-bapak. Jelas katanya gitu, bapak-bapak. Berarti sama, saya bilang sama itu sama yang di samping, saya bilang gitu. Pernah ngeliatin saya aja. Cuma emang nggak jahil katanya kalau bapak-bapak itu mah. Bang, kalau untuk cerita sebelumnya nih Bang, mengenai sosok pria dengan setengah badan itu gimana Bang, Abang tahu Bang? Ya kalau itu bukan setengah badan, jadi tinggi besar. Cuma kemungkinan orang itu melihat ya sebagian aja, nggak ngeliat ke atasnya. Kalau menurut kita emang dari kebun kosong sebelum dibangun berdirinya itu bangunan itu udah ada. Kalau cerita orang tua itu dipanggilnya Uyut Jangkung. Uyut Jangkung ya Bang? Uyut Jangkung. Penunggu kebun itu semasa sebelum dibangun jadi berdirinya kontrakan. Kalau menurut cerita orang tua, kalau saya kan belum ngalamin dan melihat jelas, jadi masih ngambang lah. Cuma dengar cerita, kalau memang mendengar suara orang nangis, terus orang tertawa tengah malam itu saya dengar sendiri dan melihat dengan mata kepala sendiri. Itu juga ditemenin sama rekan-rekan berempat sih. Kalau sendiri mah kabur juga saya. Kalau
kalau dari warga sekitar nih teh di lokasi ini pernah nggak sih ada yang ngalamin suatu kejadian di sini teh? Pernah, aku pernah, bukan warga sini, itu Grab pernah berhenti di depan. Ini udah posisinya udah kosong, Grab itu berhenti di depan. Kata warga sini itu Grab katanya narik pocong, katanya gitu, narik pocong. Ceritanya depan saya, orang saya lagi kumpul kan di pinggir jalan. Itu Grab katanya, abis maghrib banget, abis maghrib itu Grab katanya. Masa narik pocong? Masa iya? Sumpah orang Grab pintu apa sih, kaca pintunya dibuka banget pas yang supirnya kelihatan banget dari sini. Pocong yang dibonceng, kata saya gini. Ya elah paling juga yang di situ kali usil, saya bilang gitu. Sian amat gitu tukang Grab gitu kan. Kudu ngalamin gitu, kudu ketemu sama yang kayak gitu. Biar jadi rezekinya deh, kan kayak kita kan pasti kayak gitu, udah biar ketemu rezekinya aja deh gitu, ketemu kayak gitu. Ngeboncengin pocong katanya di depan kontrakan persis, katanya dia naiknya. Saya bilang kan mana ada di sini. Katanya itu berhenti di depan kontrakan, padahal kontrakan itu udah kosong. Tuh rame tuh, sempet warga kan. Cuma mobil katanya berhenti di depan kontrakan. Nah di situ anehnya juga saya, tapi nggak percaya juga kalau ada pocong. Tapi kalau dilihat dari posisi berhentinya mobil di depan kontrakan kosong itu, saya juga aneh. Karena nggak ada penghuninya. Tuh, yang saya dengar emang sempat heboh tuh warga. Oh berarti berita tentang kemunculan pocong di dalam mobil itu sempat tersebar luas ke warga ya Bang ya? Sempat. Itu ada yang lihat katanya. Warga. Cuma dia juga cerita nggak begitu jelas karena di dalam mobil itu kok berhenti karena kan di situ nggak ada penghuni. Nah dia ya mungkin apa orang pakai jilbab putih kan, apa kelihatan dia kurang jelas. Cuma aneh, mobil lama berhentinya di depan itu kontrakan kosong itu. Ya sempat rame juga sih.